Banyak di antara mereka yang menyadari nggak baik memberi nafkah uang panas kepada keluarganya. Saatnya lah Bu Sri Mulyani membenahi gudang duit negara dengan menggantung tikus-tikus yang masih berpesta pora. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Ada pepatah Jawa yang bunyinya, anak pola, bapak kepradah. Ya kalau diterjemahkan secara bebas, bisa dikatakan kalau sang anak berulah, maka orang tua akan terkena getahnya. Atau bisa juga anak berulah, orang tua yang ikut menanggung akibatnya. Pepatah tersebut rasanya memang tak lekang oleh panas, tak lapuk pula oleh hujan. Sampai kapanpun, boleh jadi itu akan tetap berlaku. Seperti yang terjadi pada Senin 20 Februari 2023. Ketika Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Mario tentu tak akan menyangka kalau aksi ngawurnya itu bakal membuat Republik ini gonjang-ganjing. Republik ini jadi gaduh. Selain membuat David hingga sepekan lebih terkapar di Intensive Care Unit atau ICU rumah sakit, Mario juga membuat ayahnya jadi sorotan. Sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, adalah pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Aduh, dan mata publik pun terbelalak. Walau mungkin nggak heran sih sebetulnya, melihat kekayaan keluarga ini mencapai 56 miliar lebih. Duit semuanya tuh saudara-saudara, bukan daun jambu. Mario yang gemar pamer harta orang tua menjadi pintu masuk untuk mengulik lebih dalam kekayaan orang tuanya. Nah inilah yang namanya orang tua kena getahnya. Ini pada akhirnya mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak Suryo Utomo kompak mengecam sikap hedonis keluarga Rafael. Bahkan Rafael pun dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di kantor wilayah Ditjen Pajak Jakarta II. Setelah itu, ia pun mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan. Walau belakangan pengajuan itu ditolak karena dia sedang dalam penyelidikan. Repot ya. Laporan kasus rekening gendut pejabat pajak di Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dapat berujung pidana. Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Yunus Hussein mengatakan, jika yang bersangkutan memperoleh harta tersebut melalui korupsi, maka ia bisa dijerat dengan pidana pencucian uang. Hal yang sama juga berlaku bagi seluruh penyelenggara negara yang berada di setiap instansi pemerintahan. Mungkin kalau Mario tidak mengumbar kemewahan dengan tunggangan kelas atas seperti jeep dan motor besar, barangkali ceritanya akan berbeda. Ketika publik mulai mengutak-atik kekayaan Rafael, mereka cuma bisa terbelalak melihat daftar harta yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Di LHKPN itu kita bisa mengaksesnya kok. Dan yang pasti kita cuma bisa ngeces, menelan air liur. Karena sampai Tuhan memanggil pun rasanya tak akan pernah kita bisa mencapai jumlah itu. Uniknya, jeep dan motor besar tersebut justru nggak ada di dalam LHKPN tersebut. Yang menurut Rafael, tunggangan mewah itu memang bukan miliknya. Yakin kalau dia tidak berdusta. Tapi sudahlah, kita boleh percaya, boleh tidak. Uang Komisi Pemberantasan Korupsi saja atau KPK percaya kalau itu bukan milik Rafael. Alasannya, tunggangan kelas sultan itu bukan atas nama Rafael, Mario, atau anggota keluarganya. Terbukti bahwa STNK dan BPKB Jeep tersebut milik seorang yang berprofesi sebagai office boy. Logikanya di mana sih? Tetapi yang harus kita lihat sekarang, anak berusia 20 tahun itu memang fenomenal. Karena mampu membuat banyak pejabat tinggi sekelas menteri bersuara lantang. Mereka semua kompak mengecam dan berharap Mario dihukum berat. Kalau sudah begini, biarlah pengadilan yang memutuskan. Toh orang tua David, Jonathan Latumahina, sudah menegaskan kasus ini harus diselesaikan secara hukum. Mereka sudah menegaskan berkali-kali tidak akan ada kata damai atau mediasi sekalipun di sana. Baiklah, kasus ini memang jelas menyita perhatian kita sepanjang pekan. Yang tidak kalah hebohnya adalah ketika Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan. Karena banyak pegawainya ternyata
memiliki harta yang nggak wajar. Bahkan ribuan pegawai lainnya malah belum menyerahkan LHKPN. Kalau kemudian mereka diwajibkan menyerahkan LHKPN pada Maret ini, itu pun tak membuat publik berhenti mencemooh. Bayangin, kalau bendahara negara saja begitu ramai dan banyak cerita-cerita yang miring, ya wajar publik memberikan perhatian khusus. Di Republik ini, Menteri Keuangan adalah wilayah yang memiliki tunjangan kinerja tertinggi di antara kementerian-kementerian yang lain. Sesuai peraturan Presiden nomor 156 tahun 2014, tunjangan terendah mereka adalah 2,57 juta untuk jabatan yang terendah loh ya, dan 46,9 untuk jabatan yang tertinggi. Semangatnya bagus. Tujuannya memberikan tukin tersebut adalah untuk agar mereka tidak melakukan korupsi, tidak melakukan perbuatan lancung, memperkaya diri dengan harta yang bukan haknya. Masalahnya, bukan kali ini saja pejabat di Kementerian Keuangan bergelimang harta yang tak sesuai dengan profil penghasilan. Kita tentu masih ingat di 2010-2011 ada nama Gayus Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak golongan 3A. Golongan 3A memiliki kekayaan fantastis yang menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK berjumlah 100 miliar. 100 miliar saudara-saudara. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak nol di belakangnya. Padahal gajinya saat itu hanya 12,1 juta. Dan nyanyian Gayus menyeret 27 nama lain yang ikut bersikap lancung. Kemudian di 2021 ada nama Angin Prayitno, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak yang terbukti menerima suap 55 miliar dari 3 perusahaan. Bukan sendirian Angin, sedikitnya ada 4 pejabat Dirjen Pajak yang bahu-membahu dengan Angin menikmati duit haram tersebut. Ono suap kok 55 miliar, top lah itu. Kalau sudah begini, bagaimana masyarakat mau percaya bahwa tidak ada kong kali kong di kementerian yang mengurus fulus negara tersebut? Kementerian Keuangan adalah bendahara negara. Jadi bukan tanpa alasan kalau kemudian mantan Ketua Umum PBNU Said Agil Sirot ikut geram dan menyerukan agar warga Nahdlatul Ulama nggak usah bayar pajak. Nggak usah bayar pajak kalau memang terbukti pajak mereka diselewengkan. Saya dukung Pak Kiai. Tapi apa jadinya? Entah apa jadinya kalau Mario tidak berulah. Mungkin semua akan berjalan seperti biasa. Soalnya nggak ada masalah dengan kekayaan penyelenggara negara dari kementerian yang tergolong fantastis ini. Dengan kata lain, kita pun juga mempertanyakan pengawasan internal seperti mandul. Karena PPATK sejatinya sudah ngirim laporan harta kekayaan Rafael ke KPK dan ke Itjen sejak 2021 setelah menemukan transaksi keuangan yang mencurigakan dalam jumlah besar. Terus dua lembaga itu ngapain ya? Apakah Inspektorat Jenderal tak curiga dengan peningkatan kekayaan karyawan yang luar biasa? Terlebih KPK baru menyatakan akan memeriksa harta kekayaan. Ya, baru akan memeriksa kekayaan Rafael. Capek juga ya denger ya. Kalau untuk mengawasi Rafael saja masih kedodoran, bagaimana pula mengawasi ratusan pegawai yang memiliki kekayaan berlimpah dan mencurigakan? Belakangan, ketika kemudian Sri Mulyani sudah mulai kencang, ada banyak yang mulai menjual motor besar mereka di marketplace. Dan ini ternyata menjadi perhatian khusus dari KPK. Mungkin Rafael tak menyadari bahwa kekejaman media sosial itu tak bertepi. Kalau saja Mario tak pamer jeep mewah, motor besar yang harganya ratusan juta, dan sang istri tak pamer barang-barang branded, mungkin ceritanya nggak akan ruwet seperti saat ini. Ya, kalau itu berandai-andai lah ya. Jangan lupa, rakyat yang membayar pajak, Anda, saya, kita semuanya perlu kejelasan. Kalau kita mengulik sejenak, di Januari 2023, pertumbuhan pajak sebetulnya sangat baik. Karena penerimaan mencapai 162,23 triliun atau tumbuh 48,6%. Itu sebuah angka yang luar biasa. Dan berarti target APBN 2023 yang 1.718 triliun sudah mencapai 9,44%. Kalau sudah begini, apa jadinya gara-gara Rafael sekeluarga
dan publik mengikuti seruan Said Agil, mungkin negara ini akan sedikit kolaps karena target pajak tidak akan terpenuhi. Sudah pasti tidak semua aparatur pajak khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya begitu rakus menerima duit haram. Nggak semuanya. Banyak di antara mereka yang menyadari nggak baik memberi nafkah uang panas kepada keluarganya. Saatnya lah Bu Sri Mulyani membenahi gudang duit negara dengan menggantung tikus-tikus yang masih berpesta pora. Kita juga mendoakan agar David segera dipulihkan kesehatannya dan pelaku yang terbukti biadab dihukum berat. Yang terbaru, sejumlah teman Mario yang terlibat di dalam peristiwa mengerikan tersebut sudah berhadapan dengan hukum. Yang terbaru adalah seorang perempuan yang masih sangat muda, 15 tahun. Ternyata kepolisian sudah menetapkan statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Itu artinya, seperti kalau di dalam bahasa awamnya adalah sudah menjadi tersangka. Tapi yang pasti kejadian ini banyak memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Yang pasti kita percayakan pada hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Dan yang tidak kalah penting adalah mari kita menjaga anak-anak kita. Mari kita membimbing mereka. Tidak salah, tidak ada yang melarang orang menjadi kaya. Bahkan justru harus menjadi kaya agar tidak menyusahkan banyak orang. Tapi ketika kekayaan itu justru menjadi sumber persoalan, maka berhati-hatilah. Yang tidak boleh dilupakan adalah dari mana sumber dari kekayaan tersebut. Kalau memang bersih, kenapa harus risih?